Oke, sekarang kita lanjutkan dengan bagian MQL, SQL, dan lead scoring. Lead scoring, apa itu lead scoring? Kemarin kita udah bahas mengenai konfigurasi otomasi. Flow-nya seperti apa, kita susun terlebih dahulu ke dalam flowchart. Nah, sekarang kita bicara mengenai lead scoring. Apa itu lead scoring? Lead scoring adalah proses penilaian atau sistem penilaian yang dilakukan oleh tim sales dan marketing kepada calon pelanggan potensial. Mengapa ada tim sales dan ada tim marketing? Marketing itu menciptakan kebutuhan pelanggan atas produk kita atau jasa kita. Sales yang melakukan closing penjualan, yang melakukan transaksi penjualan. Bedanya tipis karena sekarang ini marketer itu banyak juga yang merangkap dari mulai A sampai Z sampai kemudian terjadi transaksi. Tujuannya adalah untuk mempercepat closing penjualan lead scoring ini. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan namanya lead itu prospek ya, scoring penilaian. Prospek dinilai berdasarkan demografinya, data-datanya. Itu adalah penilaian secara dari data eksternal yang datang ke kita. Dan data internalnya, data internal itu yang implisit ya, data eksplisit. Tadi ada data eksternal atau eksplisit karena diberikan ke kita, dan data implisit atau internal, data implisit data yang kita dapatkan. Lead scoring ini biasa dilakukan dengan memberikan nilai dari 1 sampai 100. Kita nilai atau kita berikan nilai kepada calon pelanggan. Nah, skor ini ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan seperti tadi saya bilang, demografi, perilaku, atau informasi perusahaan. Terutama ini sangat berlaku, sangat penting apabila kita melakukan yang namanya business to business. Usaha ke usaha, maksudnya gimana tuh? Jadi bisnis kita mentarget bukan ke individu, bukan ke retail, tapi ke perusahaan. Kita menjual produk atau jasa ke perusahaan, bukan ke orang per orang, bukan satu orang per satu orang. Yang lebih tepatnya lagi, lead scoring itu bertujuan untuk mengevaluasi seberapa mungkin calon pelanggan melakukan pembelian. Pemberian nilai pada lead juga menunjukkan posisi mereka saat di buying cycle ataupun di sales funnel. Mungkin lebih jelasnya kalau kita bisa lihat gambar yang berikut ini. Misalkan saja kita berikan atau kita buat suatu lead capture, kita juga sudah membahas mengenai lead capture page pada yang lalu, pada video mengenai konfigurasi otomasi. Misalkan kita berikan free download ebook, misalkan dia download ebook, kita berikan poin 10 poin. Kemudian juga kita tawarkan white paper, dia download juga, kita beri tambah lagi poin 10 poin. Kita berikan lagi checklist, dan dia download juga orang yang sama, kita tambahkan 10 poin. Artinya orang ini akan mendapat atau memperoleh 30 poin. Tahap yang berikutnya ada kita berikan kontak form. Newsletter misalkan kita tawarkan, dia mendaftar ke newsletter, kita berikan nilai 25 poin. Jadwalkan konsultasi misalkan ke tahapan ketiga, kita juga memberikan pilihan untuk orang bisa menjadwalkan konsultasi. Nah, apabila dia mau menjadwalkan konsultasi gratis misalkan, atau malah mungkin berbayar, tapi ini tidak serta-merta dia memberi produk kita ya, itu kita tambahkan poin lagi. Kemudian menghadiri event ini salah satu contoh aja tahapan-tahapan yang mungkin dilalui oleh customer kita, dan setiap tahapan itu kita berikan poin karena dia melakukan sesuatu. Jadi prospek kemudian menjadi lead, ini sebetulnya kurang lebihnya sama, tapi kita bisa membedakan supaya kita tahu bahwa penilaian kita itu berbeda antara prospek itu yang kalau kita misalkan di mall, kita mau belanja sesuatu, sebelum masuk toko kita lihat dulu dari etalase, tertarik ini prospek, belum sampai masuk
bertanya-tanya itu lead. Makanya ada MQL itu Marketing Qualified Lead, lead yang sudah masuk ke radar awareness. Tadi lihat-lihat etalase, tertarik untuk masuk ke tokonya. Nah, kemudian kalau sampai kemudian dia bertanya-tanya di dalam toko, nggak cuma browsing-browsing, lihat-lihat mana yang bagus, mana yang enggak, milih yang bagus tentunya dia yang bagus dan yang murah. Kalau kemudian dia mulai bertanya ke penjaganya misalkan, Mbak ini harganya berapa? Nah, itu sudah masuk ke kategori SQL, Sales Qualified Lead, lead yang sudah berkualifikasi untuk kepenjualan. Itu semua kalau kita ke dunia online dengan menggunakan lead scoring, kita akan bisa tahu, oh ini orang mau beli nih. Kayak ilustrasi tadi, ketika orang mulai bertanya-tanya, kemungkinan untuk membelinya lebih besar daripada orang yang tadi hanya lihat-lihat etalase atau orang yang sudah masuk toko tapi hanya browsing-browsing saja. Jadi tadi lead scoring source itu ada explicit data, ada implicit data. Ini contohnya. Explicit data itu data yang kita dapatkan karena dia beri, dan ini lebih untuk business to business. Job title, kalau dia memberikan job title kita kasih skor 15, job role dan seterusnya, purchasing authority, karena berbeda ya antara pegawai biasa kemudian pegawai yang memiliki jabatan, apalagi jabatan yang berkait dengan produk yang kita tawarkan. Terlebih lagi kalau dia memiliki purchasing power, dia yang bisa merekomendasikan atau bahkan menentukan, oh ya jadi beli atau tidak. Implicit itu tadi kita ilustrasikan, ya download ebook lah segala macam, view kita kasih nilai, conversion, landing page conversion ya, bukan sales conversion. Dia menggunakan fungsi chat yang ada di website kita, kemudian melihat produk, dia subscribe email. Nah, di sini juga ada di sebelah kanan behavior yang negatif. Kalau kemudian dia unsubscribe, ya kita kasih nilai negatif karena mungkin masih datanya terdaftar di kita. Tapi ingat, kalau misalkan dia unsubscribe dari email kita, email newsletter kita misalkan, dan dia tidak ada di list yang lain, ya sudah, jangan di istilahnya diganggu-ganggu lagi. Artinya dia memang tidak mau mendapatkan apapun dari kita. Tidak, dalam hal ini email ya, jangan sampai kemudian kita men-spam orang. Nah itu saja, nggak perlu berlama-lama kita mengenai lead scoring. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas.